wabarakatuh. Al-Fatihah. Alifin wal musannifin minal mufassirin wal fuqaha wal mujtahidin wa ahli sufiyatil muhaqqiqin. Syekh Abu Muhammad bin An-Nawawi Al-Bantani nafa'ana Allah bihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli, insyaallah dua-duanya boleh. Adabul ghusli utawi kiku tata keramane adus. Fa idza asabat mongko nalikane ngenani ka ing sira apa janabatun jinabat min ihtilamin sangka ngipi metu mani awaqain utawa jima fakhudh mongko ngalapo sira al inaa ing wadah ilal maghtasali marang panggonan adus. Ilal mughtasali ya, paring panggonan adus ifta'ala seterusnya yastafilu istif'ala. Waghsilan basuwa sira yadaika ing tangan loro sira awalan ing dalem kawitane salasan kelawan ping telu. Wa azilan ngilangno sira ma ing perkara ala badanika kang ana ing atase badan sira min qadarin bayane sangka reget. Wa tawaddo lan wudu sira kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa mah fi wudu'ika ing dalem wudu sira lis sholati krana kanggo salat ma'a jami'i ta'awati sartane sekabe pira-pira donga. Wa akhir lan ngakhirno sira ghusla qadamaika ing basuh telamaan loro sikil ira kaila yudayya supaya yen to ora nyak-nyakaken sapa sira kaila yudayya supaya yen to ora nyak kaila yudayya supaya yen to ora disia-siaaken apa alma'u banyu. Fa idza farata mongko nalikane wis rampung sapa sira minal wudu'i sangka wudu fasubha mongko ngesokno sira alma'a ing banyu ngesokno ala roksika ing atase sirah sira salasan kelawan ping telu. Wa antalan utawi sira iku nawin wong kang niat raf'al hadathi ing ngilangaken hadas minal janabati sangka jinabat. Tsumma ala syaqqika nuli ing atase sisih awak sisih sira al aimani kang tengen salasan kelawan ping telu. Tsumma alal aisari nuli ing atase sisih kiwa salasan kelawan ping telu. Wadeluk lan gosok sira ma ing perkara aqbala kang madhep apa mah
min badanika sangka badan sira wa malan ing barang wa malan ing perkara adbaro kang mburi apa ma salatan kelawan telu wa khalilan nyelanono sira sya'ra sika ing rambut sirah sira walihya jakalan ing jenggot sira utawa ngene ya walihya jakalan ing jenggot sira wa ausilan nekakno sira alma ing banyu ila ma'ati fil badani marang pira-pira lempitane badan wa manabiti sya'ri lan marang pira-pira nggon cukule rambut ma rupane rambut khafa kang arang apa ma minhu sangka sya'r wa malan perkara rambut kasifa kang ketel apa ma wahdar lan wedya sira anta musa ing yen to nyekel ing yen to demek sira zakaroka ing zakar sira ba'dal wudu'i ing dalem sakwise wudu fa in asobat maka lamun ngenani hu ing zakar apa ya duka tangan sira ya fa'id mongko balenono sira al wudu'a ing wudu wal faridatu lan utawi kang fardu min jumlati dzalika sangka jumlahe mengkono-mengkoro kang wis den tutur isine itu ya wis perbuatan perpail ya minal af'ali al matlubati fil ghusli ya min jumlati dzalika sangka jumlahe mengkono-mengkono pira-pira penggawe kang disuprih ing dalem bab adus kuliya sekabehane dzalik anniyatu siji iku niat wa izalatun najasati lan loro ngilangi najis wasti'abul badani lan ngerataaken badan bil ghusli kelawan basuhan wa fardul wudu'i lan utai fardune wudu iku ghuslul wajhi basuh wajah wal yadaini lan basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro wa masku ba'dir ra'si lan musab sebagiane sirah wa ghuslur rijlaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka marang kemiren loro marotan kelawan ambalan kelawan saambalan marotan kelawan saambalan ma'an niyati sartane niat wa tartibu lan tartib titik wa malan utai perkara ada kang liyane apa maha ing sitah ya ing fardune wudu itu ya iku sunanun pira-pira kesunahan muakkadatun kang den kokohaken fadluha utawi kautamaane sunan muakkadah iku kathirun akeh wa thawabuha lan utawi ganjarane sunan muakkadah iku jazilun agung bal mujahawinu lan utawi wong kang gawe kegampang ngeremeh nabiha kelawan sunan muakkadah iku khasirun wong kang rugi bal huwa bali utawi mutahawin bi asli faraidi kelawan pokoke to asale pira-pira fardune mutahawin iku mukhatarun dikuwatiraken fa innan nawafila mongko sak temene pira-pira amal sunah iku jawabiru pira-pira perkara kang nambeli lil faraidi marang pira-pira kang fardu perkara kang fardu habis
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berkaitan dengan tata keramanya mandi. Kemarin sudah tentang masalah wudhu. Walau ada sebagian keterangan yang belum disampaikan, dan mungkin kalau misalnya pingin jelas ya mesti harus mutolaah lagi, pegang lagi kitabnya, di mutolaah di dalamnya. Di situ ada wudhu yang disunnahkan. Api misalnya dilakoni, oke, di situ macem-macem. Ya mungkin contoh misalnya di situ ya. Itu kamu baca, sampean baca di dalam itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tabul ghusli, tata keramanya mandi. Faida asobatka janabah, seterusnya ketika engkau mengalami jinabat, seperti misalnya disebabkan karena ikhtilam atau mimpi keluar mani. Tapi bukan sekedar mimpi ya, ini artinya sudah imna, tegese memang keluar mani. Nek ngimpi metu mani tapi ternyata tidak. Ketika bangun dilihat sama sekali tidak ada bekas-bekasnya itu, maka ya enggak. Jadi ikhtilam yang dimaksud mimpi basah, yo memang basah, tapi nek mimpi basah tapi nyatane kering, yo mboten lah. Ini kemudian atau mungkin jima. Kalau ini jelas jima iki masih ndak metu, nempel tok antarane khijanen itu ya sudah, apa maneh nganti kesilep. Dah. Maka bahasanya di sini apa di sini tuh bahasanya ini? Maka ambillah wadah terus berangkat menuju ke tempat mandi. Bahasanya itu kok tidak langsung maka atuso. Maka ambillah wadah berangkat menuju ke tempat mandi. Karena apa? Mungkin zaman dulu bisa saja tempat mandi itu tidak disiapkan air. Jadi nanti membawa wadah sendiri, kemudian sekaligus sama air di sana, kemudian mandi. Nah kalau sekarang, kalau kita lihat sekarang tempat mandi itu sudah lengkap. Di situ sudah ada airnya, termasuk alat-alat untuk membantu membersihkan itu, sabun dan lain sebagainya. Jadi perintahnya ketika kita mengalami jinabat, apakah itu disebabkan mimpi keluar mani atau disebabkan yang lain lah, banyak, intinya wis pokoknya metu mani, atau mungkin karena jima dan lain sebagainya, maka dianjurkan, diwajibkan supaya mandi. Nah kemudian tata caranya ya, sesuai dengan tata krama. Maka yang pertama basuh dulu, kedua tangan, pada awalnya diberseni dhisik tangane,
3 kali. Wis diberseni. Kemudian setelah bersih bisa diulang 3 kali. Kemudian sekaligus kalau misalnya tadi habis buang air kecil, ya sudah cawe, baik yang bagian kubul maupun yang bagian dubur diberseni. Setelah itu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan dulu, seperti misalnya di situ ada bekas-bekas mani atau mungkin umbel atau mungkin ada perkara-perkara yang najis diberseni dhisik. Lek ndelok ngene nek kaya mboten nomes ya, kesuwen wis adus sekalian diberseni ngono. Tapi nek misale kudu sabar menyen kudu ngene diberseni dhisik. Dik manuk-manuke barang ngono iku diberseni. Setelah bersih semua, untuk sisa-sisa kotor-kotoran yang nempel, baru kemudian melakukan wudhu sama seperti wudhu ketika untuk sholat sekalian bareng ambek dunga-dungane. Nah, yang di sini mungkin terjadi perbedaan. Ya, ada perbedaan di mana? Ini perbedaannya biar terletak pada mendahulukan dan mengakhirkan wudhu. Kalau misalkan mendahulukan wudhu, nah mendahulukan wudhu di sini ada perintah tadi itu. Wa akhir ghusla qadamaika. Akhirkan untuk membasuh delamaan kaki kamu. Nah apa-apa, misalnya kita sudah wudhu bagian wajah, tangan semua selesai, tapi bagian kaki itu disisakan. Kan tidak harus syarat mualah wudhu itu. Syaratnya harus tertib. Nah, kenapa dianggap begini ketika nanti membasuh kaki diselesaikan, terus kemudian ternyata kaki itu kotor lagi. Jadi dianggap itu nanti menyia-nyiakan air, itu alasannya. Kalau bagian atas kan tidak mungkin nang lemah maneng, mungkin begitu. Nah, tapi kan seperti itu wis tidak terpikir, makanya kemudian disinilah nanti terjadi ada semacam perbedaan pendapat. Sehingga ada pula yang mengatakan ya sudah, yang penting wudhu dulu ditaruh di sebelum mandi atau diakhirkan, yaitu setelah mandi. Kemudian yang terjadi perbedaan lagi sangat mungkin, yaitu masalah niat. Bisa saja niat wudhu ketika ditaruh di awal, ya, ketika ditaruh di awal itu seseorang ingin melakukan kesunahannya mandi, yaitu dengan melakukan wudhu. Sehingga niatnya apa? Ya wis niat ingsun wudhu li sunnatil ghusli, saya wudhu karena sunnahnya mandi. Nah itu kalau memang wudhu itu khusus untuk melaksanakan sunnahnya mandi. Kalau tidak ya sudah, kita niati yang sudah umum itu, artinya yang sudah muktabaroh di dalam bab wudhu, yaitu niat ingsun ngilangno hukume hadas li fardu krana Allah. Jadi nanti setelah mandi wis ndak usah wudhu lagi. Jadi terserah aja, kalau misalnya nanti dengan niat melaksanakan sunnahnya mandi, ya sudah lakukan wudhu itu khusus untuk berkaitan dengan jinabat. Wa illa yufanwi niatan mu'tabaratan fil wudhu. Kalau enggak ya sudah niat saja wudhu yang sudah diiktibar itu, yang sudah biasa umumnya itu. Dah. Jadi setelah itu wudhu dulu, wudhu. Makanya nanti di dalam bab mayit ya juga sama loh. Sing enak ngedusi mayit iki diwudhui dhisik apa tidak? Ternyata teliti punya teliti ya wis padha olehi. Nah, artinya diwudhui dulu baru dimandikan, atau dimandikan terus diwudhui. Kalau wudhu mayit hukumnya sunat, kalau mandi wajib.
Terus faida farokta. Nah, ketika wudhu sudah selesai sekaligus dengan doa-doanya semua, barulah kita mulai mandi. Yang pertama yang diperintahkan ini adalah fasub balma. Nah, ngesokno banyu ing atase sirah sira kelawan ping 3. Jadi dimulai dari bagian kepala, ya, bagian kepala sudah merata di 3 kalikan. Nah, begitu. Ini menurut tata keramanya. Jadi fi awwalima taksilu min badanika, yaitu awal pertama yang dibasuh dari badan itu ya bagian kepala itu. Kemudian sambil niat raf'al hadasi minal janabati. Jadi kalau misalnya dilafatkan nawaitul husla li raf'il hadasil akbari minal janabati. Itu. Nah, sampean kan biasa li raf'il hadasil akbari ida apa-apa. Lebih rinci. Nah, li raf'il hadasi minal janabati ndak usah disebut no akbar ya wis sudahlah, Allah kan wis paham itu semua. Tapi kan ini hukum syariat secara zahir itu ada kaitannya dengan sah dan tidak sah kayak ngeten niku. Nah, jadi sambil niat menghilangkan hadas dari jinabat. Nah, au nahwihi itu kan macam-macam bahasa nahwi ini atau yang semisal. Semisal itu niat ingsun adus amrih wenangi perkara sing butuh adus misalnya. Nah, seperti itu sama. Nah, apa? Setelah membasuh bagian kepala 3 kali, tsumma subbal ma'ala syaqqika al-aiman. Kemudian kita basuh badan yang sebelah kanan. Itu 3 kali. Nah, gimana men-3 kalikannya? Nanti berbahasan dengan 3 kali ini loh juga terjadi pengembangan ilmu. Ono sing carane men-3 kalikan itu ketika selesai semua. Baru kemudian diulang lagi 3 kali. Ada yang kayak kita disirah dulu 3, terus bagian sisi ini 3 kali. Setelah merata di 3 kalikan. Baru sisi yang kiri setelah rata di 3 kalikan begitu. Terus juga ada anjuran jangan pindah dulu ke arah belakang, misalnya depan dulu sampai di 3 kalikan dulu, baru pindah bagian belakang di 3 kalikan. Terus baru nanti pindah bagian kiri, bagian depan. Itu pun jangan pindah dulu bagian belakang sampai di 3 kalikan dulu, baru bagian belakang 3 kali. Seperti itu. Ada yang enggak, sisi kiri sempurna dulu, kemudian baru pindah yang kiri. Nah, setelah itu baru di 3 kalikan. Nah, begitu macam-macam cara men-3 kalikan. Omes napa mboten adus ngene iki? Ya mestine kudu omes lek kepingin dapat tata keramanya, artinya ada keutamaan-keutamaannya itu. Ya kalau misalnya sulit untuk seperti itu, ya mungkin perlu pembiasaan. Sing enak dek kali mungkin yo, cekur 1, mari wis ping pindho maneh cekur. Nah yang begitu itu kan ambek bareng ambek noto niat ini. Walaupun misalnya zaman begini, wudhu misalnya ketika masukkan tangan ke jeding misalnya, tidak perlu diangkat sebenarnya. Ya sekalian di situ sampean diniati 3 kali itu sudah cukup. Jadi sekali celupan ada jeda waktu untuk memanfaatkan taslis itu 1, 2, 3 gitu. Nah misalnya 1 niat ingsun 3 kali kan kaya ya apa ya, kayak kurang masuk akal. Nah tapi kalau ada jeda waktu yang kira-kira untuk cukup untuk 3 kalikan ya tidak harus cukup. Ya ini berkaitan juga dengan apa ya, pinter cara mengatur di samping
ngepasno ati umang wis. Dah, itu selesai sudah nih 3 kali seterusnya. Wadluk seterusnya ya, dianjurkan supaya gosok-gosok yang bagian depan dari badan ataupun bagian yang belakang. Nah, artinya yes, pada saat nyiram sambil digosok-gosok. Di dalkun itu memang ada kesunahan sendiri. Jadi perintah untuk menggosok itu ada sendiri. Kalau misalnya sama masih tidak tak gosok lebih seroto, ya tidak masalah. Tapi perintah itu ada keutamaan sendiri. Kalau misalnya ada digosok, nyeblung di kali, ya sampai digoyangno titik. Ya perlu untuk meratakan itu. Nah, itu sudah ada. Kalau melihat seperti ini bahwa orang yang mandi itu tidak boleh pindah ke bagian kiri sampai dia mentiga kalikan yang bagian kanan. Nah, begitulah seterusnya seperti yang saya katakan tadi itu. Tapi ada pendapat Imam Ibnu Hajar mengatakan yang sempurna itu adalah hendaknya orang yang mandi itu mandi terus sekaligus digosok sekalian bagian kanannya, yang bagian depan, kemudian baru bagian belakang, baru pindah yang sebelah kiri, sekalian digosok juga bagian depan dan bagian belakang. Nah, itu dihitung 1 kali, kemudian baru mengulang lagi seperti tadi. Nah, inilah pendapat namanya, cara mentiga kalikan pada saat mandi. Terus kemudian wa khallil sya'ra ra'sika wa lihya caka. Jadi untuk rambut kepala itu perlu disela-selai. Ada yang mengatakan sebelum mandi, disela-selai dulu sebelum mandi. Nah, artinya dikenekno dhisik biar nanti air ketika disiram itu lancar nembus oleh merata. Atau mungkin ya pada saat nyiram itu sudah. Yang penting ada perintah untuk menyela-nyelai rambut. Adapun pelaksanaannya mungkin bisa di awal atau pas pada saat kita nyiram. Begitu juga jenggotnya. Terus bagaimana dengan perempuan yang rambutnya panjang? Di sini disampaikan tidak perlu sebenarnya melepas gelungan misalnya kalau memang dipastikan itu nanti air bisa masuk, bisa merata. Kan tetapi jika tidak, ya wis lebih baik ya sudah diudari saja. Di sini bahasanya la yajibu 'alal mar'ati naqdud dhafair ya. Tidak wajib bagi wanita untuk ngudari gelungan kecuali jika wanita itu tahu bahwa air itu tidak akan sampai kecuali harus ngudari gelungan ini. Ya memang air itu sakjane lempandep lho cilik kadang bolongan cilik ae ya nembus sih. Wong pori-pori lho dileboni iso keluar keringat. Ini bukti bahwa makanya nek muni umah iku balak-balik bocor ndak usah kaget wis pancene landhep banyu iku. Kadang-kadang dicor yo sik nresep. Wis genteng dibenekno yo sik kadang-kadang bocor. Ya wis intinya begitulah dunia itu semakin lama ndak semakin tambah api, semakin lama semakin tambah rusak. Sing apik wis bangunane sampean jarno setahun ngono ae ora ketok rusak. Misalnya tidak ditandani, tidak diopeni. Beda dengan kehidupan di akhirat, di surga tambah suwe, tambah api. Menuso tambah suwe, tambah ganteng, tambah ayu. Kabarnya begitu, turun meru. Tapi kalau memang itu hadis ya harus diyakini kebenarannya. Al-Quran pun menyampaikan tentang kondisi surga itu bagaimana, bidadari dan lain sebagainya. Nah, kemudian dianjurkan lagi wa ausilil ma'a ila ma'atifal badan. Artinya diperintah untuk menyampaikan air ke bagian lempit-lempitane badan. Apalagi orang gemuk loh ya, wetenge ae wis jekitut-jekitut iku.
Loh iya iku lek ngundasi itu disampaikan di situ itu ada ya. Jadi sing jekidut awak termasuk bagian yang di wajah, di sana ada telinga, kemudian ada mata, apa itu telapuan, apalagi terus muk itu namanya kalau muk itu wal lihat. Muk itu artinya tempat jalan keluarnya air mata. Nah, kalau wal lihat ini tempat apa ngelirik gitu ya. Kemudian wal ibtun itu kelek. Nah, kelek jangan lupa. Ya pada saat basuh itu tadi wis. Kalau bagian kanan ya kelek kanan, nah, termasuk kuping, termasuk lagi jerone udel. Nah, ini jangan sampai lali nih. Jangan sampai lupa jerone udel. Terus lagi itu apa ya? Di antara bagian depan hidung. Jadi banyaklah lempit-lempitane tubuh manusia itu, apalagi yang saya katakan tadi, wonge subur, lemu, itu banyak lempitane. Terus ada peringatan bagi orang yang berpuasa, nah ini supaya sedikit agak ngerekso ya, ta'ahud fil udhun khususon fi haqqis shaimi, bagi orang yang berpuasa ketika membasuh bagian seperti telinga, di mana telinga itu termasuk manfaat ya, jalan sing iso nembus nang weteng. Kalau mata itu ndak apa-apa ya, kan ndak apa-apa, artinya berobat pakai celak, karena di situ bener jalan tembus tapi ndak tembus gitu ya, ndak tembus sampai nang weteng katanya. Makanya tetes mata banyak ulama yang berpendapat nggak apa-apa. Kalau toh mungkin ada pendapat yang ndak memperbolehkan, ya mungkin alasannya itu adalah termasuk bagian lubang yang tembus, manfaat itulah. Manfaatnya di mana? Apa sampai ke perut, ke maidah apa enggak? Nah itu untuk bagian-bagian seperti itu, bagi orang yang puasa mesti direksa dhewe sekirane ndak kelebon banyu. Jangan-jangan saking ati-atine junapat miring ini, siram ini. Yo bros ae wis. Nek ngono kan berarti sengaja ngelebokno banyu. Utawa begini, ketika mandi wer kelebon kuping, kupinge kelebon banyu. Lah iku jare arek biyen lek kelebon banyu diiseni maneh, dipancing, cekne metu ndang metu ngene. Nah, kalau itu yang dipakai, lek ndak poso aman. Nek poso sing pertama ndak batal, ndak sengaja, tapi kedua kalinya sing lah ngene iki ndadekno batal malahan. Makanya harus hati-hati. Wong dikek mencolot-mencolot ngono lho, dikenekno coplok pisan biasa. Iya. Wa khallul sya'ra ra'sika wa lihiyataka, terusnya wa usil ma'i. Berkaitan dengan nyela-nyelani jenggot ada beda ya. Kalau untuk mandi, jenggot arang, jenggot kecil itu diperintahkan. Ada kewajiban ditelos, memang harus disela-selani. Alasannya begini, Pak, kalau mandi jinabat itu kan yo jarang. Jadi istilahnya tidak begitu rekoso, tapi nek wudu kan sering kita dilakukan, sehingga bagi jenggot yang tebal ya wis cukup bagian zahire, untuk menyela-nyelai hukumnya sunnah. Tapi kalau mandi jinabat wajib, baik yang arang-arang maupun yang ketel, yaitu karena memang tidak terlalu berat ngeroksoi, karena memang jarang. Ini yang mandi wajib ya. Mandi itu kan macam-macam. Ono mandi wajib, ono mandi sunnah. Ada yang mandi yang biasa-biasa. Artinya tabarut, kepingin seger-seger, ndak ada kaitannya dengan bebersih. Ini misalnya ongkep ini ya, terus kepingin adus, ya itu namanya tabarut, pingin adem-adem. Ada yang mungkin tanadzum, bu mari nyangdi awake kotor kabeh dibersihkan. Tapi ada yang
sunnah, yaitu seperti misalnya kate Jumatan, kate sholat Id dan lain sebagainya. Ada yang wajib, yang kita sudah maklum, wajib atas orang ketika ini. Nah, begitu itu wajib. Nah, makanya perbuatannya sama, baik yang tanadzuf, tabarrud atau jinabat itu sama. Perbuatannya mandi ya sama. Yang membedakan apa? Niatnya. Makanya niat itu adalah sesuatu yang untuk membedakan antara ibadah dengan adat, dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan tapi bukan ibadah. Misalnya mandi itu bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak, tergantung niat. Sekaligus untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, atau dari sisi tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Itu niat itu. Jadi bukan apa niat itu sesuatu yang untuk mengesahkan amal. Yo enggak lah. Kalau untuk mengesahkan amal itu bukan niat tok. Di sana ada rukun, banyak rukun, ada syarat juga banyak, baru sah. Nah, niat itu sendiri fungsinya untuk membedakan. Ini pelajarannya di usul fiqh. Sudah habis. Wa mana bitasyari seterusnya. Wahdar anta massa ya zakaroka. Wediyo. Waduh, dikokon wedi. Ya, artinya diusahakan untuk tidak megang zakar. Kan tadi sudah wudu di awal. Lah kalau kepeksa ya apa? Ya wis nanti ada perintah, misalnya sampean mau sembahyang, ya harus wudu lagi. Walaupun tidak pada saat misalnya mari, aduh kok mari nyekel rek, kok mari nyekel zakar. Misalnya sampean langsung wudu juga tidak masalah. Artinya nanti menjaga kesunahan wudu untuk mandi itu tadi. Kalau misalnya tidak menisan kok misalnya untuk melakukan hal yang butuh wudu, mau ikut kate sembahyang ya karena tadi itu nyekel ya, atau nyekel zakar atau sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu itu. Jadi diusahakan untuk tidak memegang itu. Makanya sadurunge itu apa tadi perintah? Diperseni tangane, istinja dulu dan lain sebagainya. Tapi rasanya kok ya ndak enak ya, atus lek nyekel apa ya ngono. Artinya untuk meratakan itu perlu pengaturan. Ya wis misalnya kadung nyekel ndak usah nganggo epek-epek diwalik ngono. Artinya biar ndak batal wuduke. Sampai sakmono nggih ya untuk tata krama itu. Hebat kali. Fa'in asobatu, kalau memang kepeksa ya harus ngenempel, harus ngenei dan lain sebagainya, ya sudah fa'aid al wudu, diperintahkan untuk mengulang wudunya. Kemudian seterusnya, adapun yang fardu dari jumlah yang disebutkan di dalam masalah mandi tadi, itu yang pertama adalah niat, harus sudah itu. Kemudian izalatun najasah, jadi ada najis-najis itu perlu dihilangkan. Tapi biasanya dengan mandi itu secara otomatis najis akan hilang. Kalau memang najis itu ya najis-najis yang mutawasito, apalagi yang mukhaffafa. Dengan kita melakukan siraman walaupun tanpa diniati sudah berhasil hilangnya najis itu. Kemudian lagi isti'abul badan, yaitu meratakan air di badan. Hanya itu fardu di bagian mandi. Sedangkan untuk fardu di bagian wudu, diantaranya di sana ada membasuh wajah. Kenapa di sini niat kok tidak dimasukkan ya? Nah ini berarti ada perbedaan pendapat. Kan gini, wudu itu kan wasilah ya. Kalau misalnya orang mau sembahyang, sholat kan tidak akan pernah bisa sah, nggak akan sempurna kalau tidak pakai wudu. Maka sesuatu yang untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib ya jadi wajib. Ya, makanya tidak usah disebutkan pun di sini juga sudah termasuk itu. Makanya ada yang mengatakan itu hanya untuk menyempurnakan amal. Nah, karena kita sudah bermazhab
Imam Syafi'i, di mana fikih-fikih yang kita pelajari masuk di situ fardunya wudu niat ya masuk. Kalau enggak ya berarti ngambil kaul-kaul yang itu sudah. Kalau masuk ya sudah kita lakukan. Ono apa? Ini wong niat api lho iso oleh ganjaran. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku, samalah dengan bab wudu kemarin seterusnya. Dan tartib, tidak harus mualah, beda. Nek tartib iku nek wayahe bagiannya ya sudah bagiannya, misalnya mari wajah, terus tangan, ya itu namanya tartib. Ndak terus mencolot nang sikil gitu. Nah kalau mualah, nah itu namanya apa ya, sambung menyambung, ndak ada jedah, ndak harus ada pemisah. Nah, ini namanya di sini ndak ada syarat untuk mualah. Jadi misalnya adus separuh dhisik yo kena, wudu misalnya sirai apa jenenge bagian wajah dhisik, tapi dengan catatan kalau bab wudu sebelum airnya kering sendiri sesuai dengan kondisi udara yang ada. Tidak dipaksakan. Kalau keringnya dipaksakan, mari wudu digosok. Misalnya mari ngusap wajah, terus diandui. Loh, kok dorong tangan? Dilanjutkan tangane. Padahal sudah kering, tapi keringnya pakai anduk. Ya enggak masalah. Ini kering sendiri dengan udara yang cuaca yang biasa-biasa. Nah, itu batas mualahnya kalau wudu. Kalau mandi enggak ada. Nggih, enggak ada ya. Jadi sama misalnya nanti kalau habis adus kok misalnya tadi kemanten bareng moro tuwa, waduh katene adus kok yo isin kok gak enak, kok ati adus bengi-bengi koyo piye, kok adus isu-isu ya koyo piye, kan untuk seban ndak enak ya. Ya wis nang jero jedik alon-alone sirai tok dhisik wis. Dadi koyoke ndak adus, koyoke wudu, jarene moro tuhane. Nah nanti ditutupno isuke ya ndak apa-apa misalnya itu. Kan ndak harus mualah, ndak harus. Wis mangi gimana? Sik tas. Hah? Oh enggak. Nah, selain dari yang fardu itu di sini dihukumi sunnah muakkadah. Lah ini musoneh Mbah Yai Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali manti-manti ojo dientengno hal-hal yang sunnah itu. Siapapun dia yang meremehkan, bahasanya di sini mutahawin, akan rugi. Coba diingat di pelajaran pertama, fardu itu adalah roksul mal, modal. Sementara sunnah itu adalah ribahun. Kalau kita lakukan yang fardu, berarti kita tidak punya badi, tidak punya untung, tidak punya laba. Eman. Padahal ini disampaikan. Nah, coba itu. Wal mutahawinu biha khasirun. Orang yang menyia-nyiakan, menganggap remeh hal-hal yang sunnah ini, dia rugi, bal huwa bi aslil faraidihi mukhatarun. Bahkan ibadah fardunya itu pun masih diragukan. Bener apa ndak? Api apa ndak? Kok yo ninggalno sunnah? Apa yo ndak eman? Lho begitu maksudnya. Makanya sampeyan lek mari sembahyang fardu, mumpung durung batal, getno ngadeg itu dibiasakan. Sholat sunat rawatibnya, apapun itu berkaitan dengan sunnah. Yang perlu dicatat, fardu adalah modal, sementara ibadah nafal itu badine. Dilanjutkan itu, fa innan nawafila jawabiru lil faraidi. Amal-amal ibadah sunnah itu perlu kanggo nembeli ibadah fardu. Ini sebenarnya dua pasangan sing eman nek ditinggal. Kalau yang pertama sudah jelas yang fardu, tapi yang sunnah ini loh. Karena tidak sedikit orang tinggi derajatnya ya karena istiqomah yang sunnah itu dengan tidak meninggalkan yang wajib. Berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah, daimul wudu niku yo api, dadi ngelanggengno wudu kemana-mana,
diusahakan tidak batal. Seperti yang saya sebutkan awal tadi itu, mana ke sunah-sunahnya wudu, kate ziarah nang kubur, kate maca Al-Qur'an. Maca bukan pegang, kalau pegang la yamassuhu illal mutahharun, tapi baca. Nah itu disunnahkan wudu, ataupun mendengarkan Quran, atau meriwayatkan ilmu pelajaran sinau kayak begini ini disunnahkan untuk wudu. Al ilmu nurun wal wudu'u nurun, sama-sama cahaya. Jadi cahaya ketemu cahaya, ya sudah tambah sinar cahayanya. Terus tadi sebelum mandi kan banyak sunat-sunat wudu itu, atau nggawa mayit. Apalagi itu misalnya mau jima, mau jima misalnya, terus mengulangi jimaknya, enggak apa itu, enggak usah adus. Mari pertama kok kepingin balik ini, enggak usah adus, cukup wudu saja. Itu nanti membuat terengginas maneh, semangat maneh. Pemane sing model nom-nom. Ya, setrume sik kuat. Nah, katakan itu. Banyaklah kesunahan-kesunahan wudu. Nah ini yang bisa disampaikan ngaji untuk malam ini berkaitan dengan tata keramanya mandi. Sudah selesai, sudah selesai. Ya untuk lebih jelasnya ya bisa belajar lagi. Nah, ya, ini aja kan. Manakala ada kesalahan, kadang-kadang ngomong ini ada yang model keprusut gitu, artinya tidak sesuai dengan pikiran, kemudian muncul sendiri bahasa di lesan, ternyata salah. Nah saya kemarin ada yang isi mau, ya kadang metu dewe gitu loh ya, metu dewe tapi tidak terkontrol kadang-kadang itu. Padahal barang sing wis maklum gitu, barang sing wis maklum. Tapi yo itu kayak kemarin itu juga ya. Nabi loh sempat menangis ketika Sayyid Ibrahim. Saya loh mau bilang Sayyid Ibrahim, dek kene iki metu Sayyid Husain. Ini kok iso iki lho. Tadinya tak cemek loh, tak dulu lagi loh kok gitu. Nah, seperti itu tak terkontrol. Seperti kemarin saya ngisi di masjid itu juga gitu, ketika bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api. Gitu aja ditambahin api neraka ya. Metu karepe dhewe. Tapi nek diurut-urut manyen api aslinya ya tekan neraka walaupun itu dalam bentuk uapnya, tapi kan tidak begitu maksudnya. Nah ya seperti itu kadang-kadang. Ya wis sampean teliti dhewe ae bahasa saya. Iso ndak salah tapi alon-alon ini. Itu pun kadang sik kepleset ae lek masalah omong, ini aja yang bisa saya sampaikan. Harapannya mudah-mudahan manfaat sekaligus bareng kali ridhone Gusti Allah lan hidayahipun Gusti Allah, serta harapannya terus semakin hari kita diberi tambahan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihi huwal habibul ladzi turja syafa'atu liminal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqam sayyidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bil haqqi wa bis shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.